Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Pak Guru sangat berharap pada pagi hari ini anak-anak kami dalam kondisi yang sehat semuanya. Nah, pada pagi hari ini Pak Guru tampilkan satu kata mutiara atau kata-kata bijak untuk kita, yaitu dimulai dari membaca dan mengerjakanlah kita semua bisa mahir dalam satu hal. Nah, anak-anak, marilah kita petik apa hikmah dari kata mutiara ini. Ini penting untuk motivasi kita dalam belajar hari ini, bahwa kalau kita membiasakan diri kita membaca dan mengerjakan apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kepada kita, maka lambat laun akan kita kuasai dan kita akan menjadi mahir. Nah, semoga anak-anak kami bisa seperti itu semua. Nah, anak-anak, pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, tema 6 subtema 1, pembelajaran yang ke-6, dengan harapan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kita capai. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan membuat kesimpulan dari bacaan, siswa mampu menyampaikan ringkasan teks penjelasan secara tepat dan mudah dimengerti. Kedua, dengan menuliskan tanggung jawab, siswa mampu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dan yang ketiga, dengan melengkapi tabel tangga nada, siswa mampu menentukan jenis tangga nada pada musik yang diperdengarkan secara benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita yang hendak kita capai hari ini. Maka ikutilah video berikut ini yang Pak Guru tampilkan, dan juga jangan lupa membuka buku paketnya, karena di buku paket pun banyak informasi. Nah, marilah ikuti video berikut ini dengan penuh semangat. Hari ini kita masih belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Apakah yang dapat kamu katakan mengenai kedua gambar di atas adik-adik? Pada gambar pertama ini lalu lintasnya terlihat tertib, ya, tidak ada kemacetan. Tapi di gambar nomor 2 ini terjadi kemacetan ya adik-adik ya. Menurutmu apakah yang terjadi pada gambar pertama dan kedua? Nah, gambar pertama ini para pengguna jalannya itu mematuhi aturan adik-adik. Tetapi di gambar yang kedua ini semua pengguna jalannya itu tidak mematuhi aturan sehingga terjadi kemacetan ya adik-adik ya. Nah, apakah adik-adik pernah mengalami berada pada kedua situasi tersebut? Mungkin kalian pernah mengalami ya. Apakah yang kamu rasakan ketika mengalami kejadian di nomor 2 adik-adik? Gambar di nomor 2 ini pasti rasanya marah ya adik-adik ya, karena tidak ada yang mematuhi lalu lintas, lalu terjadi kemacetan. Setiap warga negara yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu itu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat tersebut. Demikian juga kita sebagai warga negara Republik Indonesia juga memiliki tanggung jawab adik-adik. Lalu apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Yuk kita pelajari bersama-sama. Tanggung jawab warga negara. Pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adik-adik, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara itu berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya itu dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara adik-adik. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Lalu apa saja ya tanggung jawab warga negara Indonesia? Nah, warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia ini juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa adik-adik, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah menaati peraturan yang telah ditetapkan baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Nah, peraturan sekolah itu harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya adik-adik ya, dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Jadi sila pertama ini berhubungan dengan keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita melakukan ibadah, berdoa, itu sudah menerapkan sila pertama Pancasila. Nah, nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab itu dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Contohnya memberikan sumbangan kepada orang yang terkena bencana, memberikan pertolongan kepada teman yang membutuhkan. Itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, nilai pada sila ketiga Persatuan Indonesia itu dengan menjaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nah, kita itu hidup di Indonesia ini banyak sekali suku, budaya ya, adat istiadat yang berbeda-beda. Perbedaan itu tidak boleh membuat kita terpecah belah. Malah dengan perbedaan itu kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita sesuai dengan penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, nilai sila keempat adik-adik, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dengan cara menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan bekerja sama. Bisa juga dengan berdiskusi, bermusyawarah, menghargai pendapat orang lain. Itu contoh penerapan sila keempat. Nah, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dengan cara menaati peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di sekolahnya. Itu penerapan sila pertama sampai sila kelima. Pada pembelajaran kelas 1 sampai kelas 4 itu sudah dibahas semuanya. Kak Citra berharap adik-adik masih ingat. Nah, dari bacaan tadi adik-adik kita akan bersama-sama mencari kata kunci dari masing-masing paragraf dan informasi pentingnya. Jadi judul bacaannya tadi adalah tanggung jawab warga negara. Kata kunci paragraf pertama yaitu tanggung jawab, menerima, dan perbuatan. Nah, paragraf pertama ini informasi pentingnya adalah tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan. Sesuai dengan kata kuncinya adik-adik. Lalu kata kunci yang kedua, paragraf kedua yaitu tanggung jawab warga negara, hak dan kewajiban. Nah, paragraf kedua ini informasi pentingnya adalah tanggung jawab warga negara itu dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajiban. Kata kunci paragraf yang ketiga adalah siswa tanggung jawab menaati peraturan. Berarti paragraf ketiga ini informasi pentingnya adalah siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan. Kata kunci paragraf keempat adalah siswa mengamalkan nilai Pancasila. Berarti paragraf keempat ini informasinya adalah tentang siswa bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Itu tadi kata kunci yang bisa kita temukan dari masing-masing paragraf.
Nah, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan kita. Tanggung jawab warga negara itu dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya. Seorang siswa bertanggung jawab menaati peraturan yang telah ditetapkan dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Lengkapilah kalimat berikut ini menggunakan kata-kata yang tepat yang tersedia di dalam kotak nih adik-adik. Di sini sudah ada kotak tersedia kata pertama, hak, persatuan, tanggung jawab, kesatuan, dan Pancasila. Yuk kita isikan dari kalimat yang ada. Maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada titik-titik warga negaranya. Tergantung apa nih adik-adik? Ya, tergantung kepada tanggung jawab warga negaranya. Kalimat yang kedua, setiap warga negara juga memiliki titik-titik dan kewajiban sesuai perannya di dalam masyarakat. Apa nih isinya adik-adik? Ya, isinya adalah kata hak ya. Kalimat yang ketiga coba adik-adik. Setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam titik-titik sebagai dasar negara Republik Indonesia. Harus mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Wah, hebat adik-adik. Kita lanjutkan nih ya. Kalimat yang keempat. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat itu sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila sila keberapa? Ya, sila pertama ya adik-adik ya. Lalu kalimat kelima nih, yang terakhir nih. Menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga titik-titik dan titik-titik bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Untuk menjaga apa adik-adik? Ya, bagus, persatuan dan kesatuan. Wah, adik-adik hebat ya, pintar semuanya. Kembangkanlah paling sedikit 5 kata kunci yang telah kamu tuliskan sebelumnya menjadi kalimat lengkap dengan menggunakan kata-kata baku. Nah, tadi kita sudah menemukan kata kunci dari masing-masing paragraf. Nah, kita akan kembangkan menjadi sebuah kalimat. Contohnya di sini ada kata hak. Ya, pengembangan katanya berhak. Kalimatnya kalau menggunakan kata hak, Beni memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Kalau yang berhak, ia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kata kunci yang berikutnya ada kata wajib. Pengembangan katanya bisa berkewajiban juga bisa, atau kewajiban juga bisa adik-adik. Di sini Kak Citra pengembangan katanya berkewajiban ya. Nah, kalimatnya semua siswa wajib mematuhi peraturan di sekolah. Kalau yang berkewajiban, seorang siswa juga berkewajiban mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kata kunci berikutnya adalah taat. Nah, taat itu bisa dikembangkan menjadi menaati. Contoh kalimatnya, Budi anak yang taat pada nasihat kedua orang tuanya. Ia selalu menaati semua nasihat yang diberikan kepada orang tuanya. Contoh berikutnya adik-adik ada kata kunci masyarakat, bisa dikembangkan menjadi bermasyarakat. Nah, untuk kata masyarakat ini nih adik-adik kalimatnya. Setiap anggota masyarakat harus melaksanakan kewajibannya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang dalam bermasyarakat. Lalu ada kata negara. Nah, negara Kak Citra kembangkan menjadi kata bernegara. Kalimatnya, negara menjamin hak-hak warga negaranya. Hak dan kewajiban dalam bernegara dijamin ya adik-adik ya oleh undang-undang. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Tahukah kamu bahwa salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia adalah melestarikan budaya bangsa? Banyak cara loh untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, antara lain dengan mengenal dan melestarikan lagu-lagu daerah dari daerah asalmu sendiri. Coba adik-adik tulis di kolom komentar ya asal daerah kalian dan lagu
dari daerah kalian. Di sini kita ingat kembali lagu Cincang Keling. Nah, Cincang Keling ini berasal dari Jawa Barat. Nah, dan tangga nada yang digunakan adalah slendro ya adik-adik ya. Lalu Cincang Keling ini memiliki arti dari setiap syairnya ya. Kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya, kalian bisa lihat video Kak Citra di pembelajaran sebelumnya bahwa Cincang Keling ini masing-masing liriknya memiliki arti. Nah, mungkin kalian memiliki lagu daerah yang lain. Contohnya di sini Kak Citra punya lagu Gundul Pacul. Nah, Gundul Pacul ini asal daerahnya Jawa Tengah. Tangga nadanya adalah slendro adik-adik. Lalu artinya apa ya? Nah, ini adik-adik ya artinya. Kak Cira akan sebutkan nih. Jadi gundul-gundul pacul-cul gembelengan itu artinya gundul-gundul cangkul, pacul itu cangkul, gembelengan itu sembrono. Nyunggi wakul-kul gembelengan itu artinya nyunggi itu membawa bakul di atas kepala dengan sembrono. Wakul glimpang itu artinya bakul terguling, segane dadi sak latar, nasinya tumpah sehalaman. Lalu diulangi lagi, wakul glimpang bakulnya terguling, segane dadi sak latar, nasinya tumpah sehalaman. Itu arti lirik atau syair lagu Gundul Pacul. Coba adik-adik tuliskan lagu daerah kalian beserta artinya dalam bahasa Indonesia. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Anak-anak, setelah mempelajari video tadi dan juga mempelajari buku paket kita, untuk memperdalam pemahaman anak-anak, Pak Guru lampirkan sebuah tugas kecil untuk kita, yaitu kegiatan 1 di halaman 40. Nah, di sana kita diminta untuk menuliskan kata-kata kunci dari setiap paragraf. Nah, setelah kita menuliskan itu, kemudian kita tuliskan di dalam bagan yang sudah disediakan ini, ya, yaitu apa kata penting pada paragraf pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, setelah itu di sebelahnya itu kita tuliskan apa isi paragraf pertama sampai yang ketiga. Nah, setelah kita menuliskan kedua hal itu, barulah kita melihat yang nomor 2. Berdasarkan diagram yang nomor 1 itu, kita membuat ringkasan bacaan tersebut di dalam bentuk sebuah paragraf. Nah, usahakan gunakan bahasamu sendiri supaya lebih alami, supaya juga itu menunjukkan sejauh mana anak-anak kami sudah memahami apa yang sudah dijelaskan dari pertemuan pertama sampai ke-6. Nah, kalau masih bingung, buka lagi videonya, tonton lagi, juga buka lagi buku paketnya. Di sana semua telah dijelaskan dengan baik. Oke, Pak Guru tunggu tugas-tugasnya, juga yang belum dari tugas-tugas sebelumnya. Selamat pagi, sampai ketemu lagi.